Sekarang saya akan mengajak Anda bergabung bersama Nitya Anissa untuk tahu bagaimana sih tahapan prosesi haji sampai sejauh ini. Langsung saja Nitya, silakan. Semua makhluk sama di mata Allah. Itulah yang menjadi penyemangat Sudirman kala berniat pergi haji. Warga Luwuk Timur ini tak menyerah dengan keterbatasan fisik yang dialami. Sesulit apapun tantangan hidup, Sudirman menyisihkan keuntungan dari hasil berjualan pulsa dari 20 hingga 50 ribu setiap hari. Upaya dan kesabarannya pun berbuah manis. Setelah menanti 12 tahun, Sudirman akhirnya ke Tanah Suci. Selama di Madinah dan Mekah, ayah dua putri ini tak berjuang sendiri. Jemaah yang berangkat bersama Sudirman dari Makassar kini bak keluarga, satu embarkasi dan satu hati. Meski langkah Sudirman kadang harus terhenti, 5 sekawan yang setia di sisi sigap mendampingi. Hingga nanti kembali ke tanah air sebagai rombongan haji. Assalamualaikum. Tuh, dari sapaan baliknya aja udah ketahuan kan kenapa saya mau ngobrol sama bapak-bapak keren ini. Karena mereka menurut saya ya, mereka ada kelompok jemaah yang udah paling kompak sedunia. Sedunia nggak? Kompak toh semuanya. Wih, Pak Dirman, kita waktu itu sempat ngobrol ya Pak ya di Madinah ya. Sekarang alhamdulillah sudah nyampe ke Mekah gitu. Nunggunya berapa lama? Sama. Katanya 80 tahun. Sama 12 tahun juga. Kalau Pak Dirman sendiri pertama kali ketemu sama teman-teman ini, geng 12 tahun ini, kelompok 12 tahun ini apa? Mikirnya rasanya gimana Pak Dirman? Rasanya? Oh, senang. Senang? Iya. Kok kan belum kenal kok udah senang? Enggak, soalnya baik-baik semua. Baik-baik Iya. semua. Cie dibilang baik-baik. Emang diapain aja sih Pak? Kok bisa dibilang baik? Apa aja yang teman-teman lakukan buat Pak Dirman? Selalu dibantu. Selalu dibantu. Iya. Apa aja misalnya? Biasanya tas kalau jalan juga dipegang. Dipegang? Iya. Jadi dibantu untuk jalan supaya bareng-bareng gitu Iya, ya? iya. Oke, Pak Dirman ini kan orangnya memang banyak ketawa, sedikit bicara gitu ya. Sedikit kelebihan ketawa. Mungkin cerita sama Pak Basri waktu itu, Pak Dirman merasa apa? Merasa waktu pertama menginjak di sana itu merasa minder, tapi kita yang namanya sudah kayak saudara. Alhamdulillah kita selalu kompak. Kapanpun misalnya beliau ini ndak kuat jalan, saya tawarin naik ke pundak saya. Cuma karena demi kayak saudara sendiri, saya tawarin naik ke pundak saya. Akhirnya dia selalu merasa kayak malu-malu begitu. Padahal kita ini secara ikhlas kita mau membantu mereka. Siapa yang paling sering diminta tolong? Nah, Sama semuanya. sama semuanya. Atau ada yang beda nggak? Misalnya yang paling sering, kalau Pak Basri kan mungkin tadi paling sering untuk di gendong begitu ya. Atau mungkin ada yang bagiannya semprot-semprot gitu, saya ingat kan kalau ya. Nah ini bagiannya Pak Lamba ya. Ini tim semprotnya karena sayang atau karena gitu. Biasa sayang kasih yang kodong kepanasan. Yang jelaskan kalau disemprot langsung enak dirasa gitu. Semprot-semprotnya tapi pakai jeda kan ya Pak ya? Nggak terus-terusan Iya. kan? Terus-terusan. Kalau dilihat sudah ngos-ngosan ditarik begitu ya semprot lagi. Pak Dirman ketika umroh wajib itu bagaimana Pak? Tawafnya, sa'inya gimana? Dibantu sama teman. Iya, dibantu sama teman. Menyelesaikan tawaf 7 kali? Iya. Masya Allah. Sa'i? Sa'i ini juga 7 kali putaran gitu kan ya. Tapi saya dengar katanya harus ada di putaran ketiga atau keempat ya? Ketiga atau keempat ya Pak Basri ya? Kan putaran pertama ke sa'i itu sampai putaran ketiga saya masih sama-sama terus. Tapi begitu saya lihat dia capek, akhirnya saya dibantu sama Pak orang tua kita yang saat ini Pak Kallo. Ternyata dia mundur ke belakang, mungkin mau buang air. Tapi itu buang airnya pun jauh, susah. Akhirnya susah masuknya. Mungkin karena dari situ kecapean, akhirnya sepakat berdua beliau ini bertiga sama berempat ngambil kursi roda untuk membantu saudara kita saat ini untuk menyelesaikan sa'inya. Sudah cerita sama istri kalau sudah umroh wajib? Sudah.
Sudah katanya istri apa? Rindu. Rindu ya Pak ya. Rindu sama istri. Coba anaknya. Sama anak juga ya, sama putri kan ya? Iya, iya. Sama anak perempuan kan? Iya. Bilang apa sama istri sama anak perempuan? Itu saya bilang jaga kesehatan. Kalau teleponan atau ini sama keluarga biasanya Pak Dirman gimana? Sambil tutup selimut. Sambil tutup selimut? Nggak kelihatan. Sampai dua kali beli ini kok. Sampai 2 kali beli kuota? Oh karena saking ininya ya, rindunya pengen ngobrol. Sering-sering nggak Pak ya? Sering-sering telepon. Oh mantap, saya senang nih sama laki-laki yang memang selalu memikirkan istrinya, memikirkan keluarganya. Pak, kalau ada keinginan apa atau ada kekhawatiran mungkin? Iya, biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Saya suka nih Pak, kalau ini orangnya cool gitu ya. Biasa-biasa saja ya. Insya Allah ya. Optimistis, nggak ada hambatan ya Pak ya. Ada yang khawatir nggak? Lumayan sih, cumanya nggak pernah dilakukan kan sama sekali. Jadi cuma pasrah aja sama aku. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar. Pak Basri? Kalau saya sendiri Mbak, malah justru kekhawatiran saya bukan hanya saya pribadi, tapi teman kita satu ini, bahkan kita itu memberi sama teman-teman bagaimana caranya kita membantu saudara kita ini, terutama untuk pergi ukupnya atau termasuk lempar jamrahnya itu. Saya khawatir itu lemparnya kan tinggi-tinggi itu Mbak. Ini saya rasa di tembok untuk pelemparan batunya masuk, pelontaran batunya itu tidak nyampe. Makanya saya bilang bagaimana caranya lah kita supaya entah mungkin dipangku kah atau gendong ya? digendong supaya selesai pelontarannya begitu Mbak. Boleh nggak Pak? Saya yakin pasti bapak-bapak langsung merasa kuat. Tapi boleh nggak saya melihat seperti apa sih biasanya kalau lagi digendong sama Pak Basri? Boleh nggak Pak Dirman? Saya coba lihat di gendong seperti apa? Seperti apa? Boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Ini kan kita kan mencoba membayangkan betapa kompaknya bapak-bapak ketika nanti akan wukuf. Nah, biasanya seperti ini ya Pak ya. Jadi memang saling membantu. Di atas. Tapi saya senang loh ini melihatnya tetap dengan bercanda, dengan tertawa seperti ini ya Pak ya. Sambil melempar begini ya. Jadi Dia mau lempar sendiri-sendiri boleh, mau dilemparkan. Tapi saya yakin kalau sudah dipangku begini lempar sendiri-sendiri Mbak. Ini lebih bagus. Jadi memang sudah dibicarakan di kamar. Rencananya insya Allah akan saling membantu, akan seperti ini nanti ya. Iya Mbak, betul. Mangga, silakan didudukkan kembali. Masya Allah, Pak, bapak-bapak, saya doakan langkahnya dikuatkan. Gitu, insya Allah kita akan ketemu lagi setelah lempar jumroh ya. Kita ketemu lagi setelah Mina. Terima kasih. Itu dia, saya akan kembali lagi ke studio. Terima kasih Nitya, mudah-mudahan tugas dan ibadah hajinya berlangsung secara lancar, pulang menjadi haji yang mabrur, amin. Terima kasih Nitya Anissa, terima kasih juga Anda pemirsa sudah bersama kami di Ngobrol Pintar Kompas TV. Kita akan bertemu lagi pekan depan, sampai jumpa. Aku berkaca di genangan air hujan yang jatuh semalam. Kulihat wajah asing, wajah yang tak ku kenali, wajah hewan-hewan buas yang bertengkar berebut bangkai saudaranya sendiri. Aku bercermin, di sebalik cermin ada gudang, tempat menyimpan jutaan topeng yang silih ganti ku kenakan. Di belakang gudang ku temukan wajahku sendiri yang tersipu malu di hadapanmu, di hadapanmu. Kadang ku kira tinggal selangkah aku masuk surga, ternyata dunia membujukku sedemikian rupa. Ku kenakan topeng malaikat yang rupawan, membantu yang miskin dan papa, padahal sesungguhnya
sesungguhnya tipu daya